Hai pendengar, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di Monza Channel. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan cerita mengandung benih Ustadz Muda, bab 161. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Aku tidak akan seperti itu sayang, kata Farid, mengusap lembut kepala Nuha. Jadi aku boleh pulang ke kampung bersama ibu? Boleh, bersamaku, Nuha mengernyit. Tidak denganmu Ustadz, tapi bersama ibu saja. Bagaimana? Tentu saja tidak boleh. Kenapa? Farid menatap ke arah ibu mertuanya sejenak. Ia kemudian kembali menatap Nuha dan mendekati telinga sang istri. Aku tidak bisa jauh darimu Nuha, paham kan? Bisik Farid di telinga Nuha. Nuha merasa lucu melihat Farid yang membisikkan kalimat itu. Kenapa harus berbisik Ustadz? Tinggal bilang tidak bisa jauh dariku saja. Wajah Farid mendadak memerah mendengar Nuha yang justru langsung mengungkapkan apa yang ia bisikkan tadi. Farid hanya merasa tidak enak di hadapan ibu mertuanya, walaupun di luar tadi Farid memang sempat mengatakan itu kepada sang ibu mertua. Tapi dengan mengatakan langsung kepada Nuha di depan ibu mertuanya, mendatangkan perasaan tidak enak di hati Farid. Ibu, sepertinya aku tidak bisa pergi berdua dengan ibu, kata Nuha. Akhirnya memberikan keputusan. Namun tersenyum dan mengusapkan kepala Nuha. Hanum tersenyum dan mengusap kepala Nuha. Iya, ibu paham. Ibu tidak akan memaksamu nak. Kalau menurut kalian dengan bersama seperti ini jauh lebih baik, silakan. Ibu tidak akan memaksa untuk kalian berpisah sementara waktu. Nuha tersenyum lega kepada ibunya. Sebenarnya Nuha sendiri juga tidak yakin jika harus berpisah dengan suaminya itu. Walaupun hanya sementara waktu, karena bahkan sebelum menikah Nuha sudah merasa ingin selalu dekat dengan Farid semenjak hamil. Ya sudah, ibu keluar sebentar ya, mau cari udara segar. Nuha menganggukkan kepala. Baik ibu. Hanum keluar dari ruangan rawat inap Nuha. Sebenarnya Hanum ingin memberikan kesempatan untuk Farid dan Nuha berdua. Itu sebabnya Hanum memilih untuk keluar dulu, karena setelah mendengar jawaban Nuha tadi, tampaknya Hanum yakin bahwa kebersamaan mereka berdua dapat menyembuhkan keadaan yang sakit dan sulit. Nuha langsung menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami setelah ibunya keluar. Farid langsung mengusap belakang kepala Nuha. Ustadz, diri Nuha. Apa sayang? Enggak ada, manggil aja. Nuha semakin menjadi posisi nyaman di dada bidang suaminya itu. Kenyamanan memang selalu datang begitu ia mencari kehangatan di dada bidang suaminya. Walaupun sebenarnya Nuha masih belum bisa melupakan apa yang dilakukan Farid 7 hari yang lalu. Duduk Ustadz, pinta Nuha, meminta agar Farid duduk di sampingnya. Farid pun duduk di samping Nuha. Ia kemudian membawa Nuha bersandar dulu dalam pelukannya lagi. Jujur, Farid semakin menyesal jika seperti ini. Ia menyesali apa yang terjadi 7 hari yang lalu. Seharusnya mereka sudah menjadi suami dan istri seutuhnya hari ini. Perutnya enggak lagi sakit? Tanya Farid. Enggak Ustadz, tidak menyakitkan lagi kan? Jadi enggak ada yang sakit lagi. Farid langsung dibuat diam. Nuha kembali menyinggung akan hal itu. Kapan kamu tidak akan membahas itu lagi? Enggak tahu Ustadz, jawab Nuha apa adanya. Farid menggelengkan kepala, tapi sudah menjadi risiko, pikirnya. Ia harus bersabar dalam menghadapi Nuha. Farid menganggap bahwa semua ini bisa menebus kesalahannya juga. Dia ikhlas dengan sikap Nuha yang seperti ini. Ustadz, setiap perbuatan kan ada balasannya. Bagaimana kalau misalkan nanti Ustadz merasakan hal yang sama denganku?
Tanya Nuha mendongak menatap wajah suami tampannya itu. Hal yang sama bagaimana? Tiba-tiba Ustadz melihat aku mengobrol berduaan sama laki-laki lain atau sesuatu yang lain yang akan membuat Ustadz cemburu atau marah kepadaku. Itu kemauan kamu sayang? Nuha mengulum senyum mendengarnya. Benar sekali. Aku menginginkan itu supaya aku bisa melihat Ustadz marah karena cemburu. Jangan, nanti perutku sakit lagi Ustadz, keluh Nuha ketika merasakan Farid mengeratkan pelukannya. Jangan berani seperti itu ya, Nuha terkekeh lagi. Kenapa? Aku hanya ingin melihatmu marah karena cemburu Ustadz. Aku bisa menghukummu? Kenapa? Bukanlah semua itu sudah adil. Kenapa Ustadz malah ingin menghukumku? Kamu akan melakukan dengan sengaja Nuha? Sedangkan aku tidak merencanakan semua itu. Terus Ustadz akan menghukumku? Ya, tega? Tanya Nuha lagi. Harus tega dong, Nuha mengerutkan keningnya. Hukumannya apa? Sesuatu yang membuat kamu tidak akan melihat laki-laki lain sedikit pun. Tanpa dihukum aku juga seperti itu. Tapi kan aku hanya ingin balas dendam ceritanya. Ya, dengan hukuman itu kamu tidak akan berniat balas dendam dan tidak akan tega membuat suami kamu marah. Nuha melepaskan pelukannya. Ia menatap curiga Farid. Memangnya hukuman seperti apa? Mengurungmu? Astagfirullahaladzim. Ya, berdua di kamar kan? Istighfar Ustadz. Nuha malah mengelus dada suaminya. Farid memberikan kecupan singkat di pipi Nuha, membuat wajah cantik wanita itu langsung memerah. Kenapa harus istighfar? Hamdalah dong, kata Farid. Ya itu namanya Ustadz mau macam-macam. Astagfirullahaladzim. Mana ada macam-macam ke istri sendiri, yang ada menumpuk pahala. Tapi caranya itu nggak baik Ustadz. Itu baik. Kamu akan bahagia setiap waktu. Itu hukuman yang paling indah. Nuha berdejak seraya menggelengkan kepala. Astagfirullahaladzim. Aku gak nyangka ustadzku ini bisa seperti ini ternyata. Bisa dong. Apapun bisa setelah bersama kamu, jawab Farid. Sini. Farid hendak menyentuh lengan Nuha. Gak mau. Sini sayang. Farid kembali membawa Nuha ke dalam pelukannya. Ia mencium telinga istrinya di balik kerudung itu. Aku akan membuat kamu kembali nyaman bersamaku, karena aku tahu kenyamanan itu mulai hilang, bisiknya. Nuha terdiam sejenak. Memang apa yang dikatakan Farid benar. Kenyamanan Nuha memudar setelah kejadian 7 hari yang lalu. Sepertinya begitu Ustadz, jawab Nuha jujur. Farid mengamati wajah cantik Nuha lagi. Kapan kita akan melakukan ibadah itu jika kenyamananmu sudah memudar kepadaku? Nuha menurunkan pandangannya. Aku tidak tahu Ustadz. Nuha benar-benar tidak mengerti lagi tentang dirinya. Ia tidak tahu bagaimana perasaannya jika mengingat kejadian itu. Karena Nuha sudah benar-benar bersiap hari itu. Rasanya hari itu menjadi pelajaran bagi dirinya yang usahanya sia-sia dibayar dengan rasa sakit hati. Baik, aku paham dan aku akan menunggumu. Farid mengusap kepala Nuha, walaupun sebenarnya Farid tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi. Apa Ustadz benar-benar akan menungguku? Tanya Nuha serius. Iya sayang, aku akan menunggumu. Kuat, emang kuat, canda Nuha. Farid mengelengkan kepala. Tidak, tapi aku lebih tidak kuat lagi melihat kamu sakit karena aku memaksamu. Nuha menurunkan pandangannya. Mohon doanya, semoga aku bisa menyembuhkan luka hatiku segera. Tidak perlu meminta, aku selalu mendoakanmu bersama anak kita. Terima kasih Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Farid tersenyum. Dia kemudian mengusap satu pipi Nuha. Semoga kamu siap setelah pulang dari rumah sakit, ya. Nuha terkesiap mendengarnya. Ia tersenyum ragu. Insya Allah. Aminkan. Amin, Ustadz. Setelah beberapa hari Nuha berada di rumah sakit. Pasien boleh pulang hari ini juga. Hari ini, Nuha sudah boleh pulang sesuai arahan dari dokter.
Setelah beberapa hari di rumah sakit, Farid benar-benar merasa bersyukur karena istrinya sudah dinilai bisa keluar dari rumah sakit. Itu artinya, kondisi Nuha sudah jauh lebih baik, pikir Farid. Umi Maryam sudah membantu semua persiapan menantunya untuk pulang. Dia sendiri merasa begitu bersyukur dan bahagia karena menantunya sudah bisa kembali ke rumah. Berharap, tidak ada kejadian seperti ini lagi yang bisa membuat Nuha harus kembali menjalankan perawatan di rumah sakit seperti ini. Umi berdoa, semoga ini kali terakhirnya Nuha masuk rumah sakit karena masalah seperti beberapa minggu yang lalu. Sekarang, kalian harus berhati-hati dalam menjaga perasaan baik di depan maupun di belakang, nasihat Umi Maryam, kepada putra dan menantunya. Farid menganggukkan kepala. Amin, Umi. Insya Allah aku akan terus berusaha memperbaiki diriku. Kemudian, Farid mengusap puncak kepala Nuha. Ia memberikan kehangatan melalui telapak tangannya. Nuha sejak tadi diam saja. Dia tidak menghiraukan obrolan ibu mertuanya dan juga suaminya yang membuat Nuha teringat akan apa yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Umi, panggil Nuha. Umi Khafifah menoleh ke arah Nuha. Ya, Nuha. Umi, apakah nanti Ustazah Syarifah akan datang ke rumah juga begitu aku kembali ke rumah? Tanya Nuha, dengan wajah polosnya. Umi Maryam langsung menatap ke arah Farid. Dia merasa bahwa Nuha sedang tidak mau bertemu dengan Ustazah Syarifah. Jujur, dalam keadaan seperti ini, menjawab pertanyaan Nuha sedikit sulit juga, bagi Umi Maryam. Umi tidak tahu, nak. Memangnya, kenapa? Umi Maryam balik bertanya. Nuha menggelengkan kepala. Aku harap, tidak, ya, Umi. Aku belum siap bertemu dengan Ustazah Syarifah. Karena kalau bertemu beliau, aku bisa teringat dengan apa yang dilakukan suamiku dengannya. Farid menggelengkan kepala. Perbaiki ucapanmu, sayang. Jangan mengatakan seolah aku telah melakukan sesuatu dengannya. Kenapa, Ustadz? Ustadz pasti mengerti maksudku. Farid menganggukkan kepala. Ya, aku mengerti. Tapi, ucapanmu yang seperti itu bisa menimbulkan prasangka buruk atau bahkan fitnah dari orang yang tidak suka kepada kita, Nuha. Jadi, jangan ucapkan kalimat seperti itu lagi, ya. Nuha menatap penuh kedua mata Farid. Farid pun membalas tatapan Nuha tanpa ragu. Dari kedua matanya, Nuha seperti sedang mengungkapkan sesuatu kepada suaminya itu. Tapi, niatnya tidak langsung diutarakan. Begitu saja. Apa, sayang? Farid langsung bertanya dengan kelembutan mengusap belakang kepala Nuha. Jujur padaku, Ustadz. Ya, jujur apa, sayang? Apa sebenarnya Ustadz berpikir hal-hal lain ketika aku mengatakan kalau Ustadz telah melakukan sesuatu dengan Ustazah Syarifah? Jujur padaku, kata Nuha. Astaghfirullahalazim. Apa maksud kamu? Jawab saja. Farid melihat ke arah ibunya. Dia merasa tidak enak membahas itu di depan sang ibu. Umi Maryam seolah mengerti arti dari tatapan mata putranya tadi. Segera, Umi Maryam hendak memilih untuk keluar sebentar dari ruangan Nuha demi memberikan waktu untuk pasangan suami istri itu berdua terlebih dahulu. Umi keluar sebentar, ya. Mau menghubungi Kak Halif kalian, kata Umi Maryam, mencari alasan yang tepat. Baik, Umi, jawab Farid, sebenarnya mengerti dengan sikap dan maksud ibunya. Farid bersyukur karena sang ibu bisa memberikan pengertian untuknya. Setelah ibunya keluar, Farid kemudian duduk di samping Nuha seraya menangkup satu pipi Nuha. Apa yang kamu maksud tadi? Tanya Farid, serius. Jawab saja. Aku yakin, Ustadz pasti paham dengan maksud pertanyaanku. Ya, jangan berkata seperti itu lagi, ya. Tidak boleh, sayang. Tapi, aku merasa ingin mengatakan itu dan ingin mendengar jawabannya darimu, Ustadz, karena aku tidak
Ma, ada pengkhianatan juga di hati dan pikiranmu. Farid mengecup singkat bibir mungil istrinya. Dengarkan aku. Membayangkan diriku seperti itu bersama perempuan lain pun aku tidak ikhlas. Bagaimana bisa kamu berpikir kalau aku akan memikirkan itu? Tidak sama sekali. Aku hanya menginginkan kamu. Farid bersuara pelan. Nuha menyentuh dada suaminya dengan telapak tangan. Ustadz, kenapa? Farid menelan selaiva. Dia memijat keningnya. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit sakit kepala. Sakit. Kalau begitu, Ustadz tidak usah melakukan apapun dulu, ya. Aku akan mencoba mengurus diriku sendiri. Insya Allah aku bisa, Ustadz. Nuha merasa khawatir dengan keadaan sang suami mengingat apa yang diucapkan oleh ibunya juga. Tidak. Ini karena ditunda lagi. Aku seperti ini. Tapi, tidak apa-apa. Ini semua salahku, kata Farid, bersuara pelan. Apa? Ustadz. Tadi bilang apa? Nuha tidak mendengar jelas suara pelan Farid. Salah apa maksudnya? Farid menggelengkan kepala. Tidak. Bersiap untuk pulang, ya. Nuha menatap wajah suaminya. Dia terlihat lelah. Tapi, Farid tidak pernah menyerah selama ini membuat perasaan Nuha sedikit terobati dengan ketulusan Farid. Apa? Sayang. Tegur Farid, yang melihat Nuha terus memerhatikan wajahnya. Nuha tersenyum kecil. Ustadz ganteng banget, iya. Milikmu. Iya. Masa milik Ustazah Syarifah? Astagfirullah. Sudah? Ya, gak usah bahas dia lagi. Aku takut kamu merasa sakit hati lagi. Takut aku sakit hati atau takut teringat masa lalu bersamanya? Takut kamu sakit hati, sayang. Tidak ada masa lalu bersama dia. Kok tidak ada? Bukankah sudah jelas? Ya, maksudnya, tidak ada yang berkesan. Bukannya Ustadz mau melamarnya. Farid mengecup lagi bibir mungil istrinya. Aku membatalkannya karena perasaanku terhadap kamu, sayang. Nuha tersenyum kecil. Sudah lama, ya, Ustadz ada perasaan ke aku. Farid tersenyum sangat tipis, seraya menatap Nuha. Sangat lama. Aku menunggumu untuk halal saja begitu lama. Sekarang, menunggu ibadah halal bersamamu juga lama. Tidak apa-apa. Nuha menunduk. Ustadz selalu menyinggung itu. Karena aku sangat menginginkanmu. Apa tidak boleh aku menyinggungnya? Kalau tidak boleh, aku akan berhenti supaya kamu Leni nyaman. Nuha terkekeh. Boleh, kok. Jadi, kapan? Pipi Nuha tidak bisa menyembunyikan ronanya. Kapan apa? Ibadah halal bersamamu. Nuha langsung memalingkan wajahnya karena merasa sedikit malu. Farid langsung menangkup satu pipi Nuha lagi agar Nuha menghadapnya kembali. Jangan lama-lama, ya, kata Farid. Jangan lama-lama apa, Ustadz? Ditundanya. Nuha menunduk. Buktikan dulu kalau Ustadz sudah bisa berubah sikap ke Ustazah Syarifah. Kalau Ustadz masih bersikap seperti itu. Maaf, aku belum siap. Farid kembali mengecup bibir mungil Nuha. Kali ini, sedikit lama. Akan aku buktikan. Nuha memalingkan wajah begitu mendengar suara suaminya yang semakin berat. Dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dan tentu Nuha paham kenapa suaminya seperti itu. Ustadz, nanti Umi masuk, lirih Nuha, ketika Farid menyentuh pinggangnya. Farid menegakkan duduknya kembali dan sedikit menjauh dari istrinya. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diri di depanmu. Begitu sampai di rumah. Ternyata, di sana, sudah ada Ustazah Syarifah bersama Aminah. Mungkin saja Ustazah Syarifah akan menjenguk Nuha. Ada Ustazah Syarifah. Mungkin, saatnya suamiku membuktikan ucapannya, batin Nuha. Langsung ke kamar, ya, kata Farid, menyadari keberadaan Ustazah Syarifah. Dia sepertinya tidak mau melihat Nuha mengingat kejadian 7 hari yang lalu. Nuha mengangguk. Baik. Sebenarnya,
Nuha ingin melihat bagaimana sikap Farid di hadapan Ustazah Syarifah. Hanya saja, dia tidak mau memaksa Farid dengan sengaja untuk bertemu Ustazah Syarifah kalau memang Ustazah Syarifah tidak berniat untuk bertemu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustadz. Salam Ustazah Syarifah. Begitu Farid yang merangkul kedua bahu Nuha sudah berada di hadapannya untuk masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab Farid, dingin. Ustazah Syarifah tersenyum. Saya sengaja datang ke sini untuk menunggu kepulangan Nuha. Kebetulan, Ustazah Aminah memberitahu saya kalau Nuha akan kembali dari rumah sakit pagi ini. Terima kasih, jawab Farid. Nuha memerhatikan wajah dingin suaminya. Di wajahnya itu seolah Nuha sedang memendam sebuah senyuman. Tapi, tidak ia tunjukkan. Ustadz, panggil Nuha, dengan suara lirih. Ya. Farid menurunkan pandangannya menatap Nuha karena tinggi istri kecilnya itu hanya sampai di dada bagian atas Farid. Nuha tersenyum dan menggelengkan kepala. Gak ada. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya yang sedikit merasa lucu melihat wajah dingin dan datar suaminya itu. Farid mengusap kepala Nuha yang senyum-senyum sendiri. Mohon maaf, Ustadz, kalau boleh tahu, usia kandungan Nuha berapa? Iya, sekarang. Tanya Ustazah Syarifah. Nuha langsung menunduk mendengar pertanyaan dari Ustazah Syarifah. Dia teringat akan usia kandungannya yang tidak akan sesuai dengan usia pernikahannya. Tapi, Nuha menyerahkan semuanya kepada sang suami, entah Farid mau jujur dengan usia kandungan Nuha atau tidak. Nuha yakin bahwa sang suami lebih tahu apa yang terbaik. Maaf, saya sepertinya tidak akan menjawab pertanyaan itu kepada siapapun, jawab Farid. Nuha langsung mendongak sekilas menatap Farid. Lalu kembali ia menatap Ustazah Syarifah. Kenapa, Ustadz? Saya tidak mungkin berniat jahat, kata Ustazah Syarifah. Ya, dan niat bisa berubah, jawab Farid. Menghargai tamu, Farid mengajak duduk Nuha di sofa karena maksud kedatangan Ustazah Syarifah adalah menjenguk Nuha. Kamu mau langsung istirahat di kamar? Farid memastikan kondisi istrinya dulu. Nuha menggelengkan kepala. Insya Allah aku bisa tetap di sini sebentar, Ustadz. Baik. Kalau kamu mau istirahat, langsung bilang ke aku, ya. Farid mengusap kepala Nuha begitu lembut. Nuha merasa begitu diistimewakan oleh suaminya di depan Ustazah Syarifah. Bahkan, Ustazah Syarifah menundukkan kepala melihat perlakuan penuh kasih sayang dari Farid kepada Nuha. Ustadz, bisik Nuha lagi. Apa? Sayang. Mau ke kamar? Aku senang melihat perubahanmu. Farid tersenyum tipis dan memberikan anggukan kecil kepada Nuha. Sebenarnya, Farid memang seperti itu dalam bersikap ke orang lain, dia hanya berbicara seperlunya. Hanya saja, karena Farid sempat mengobrol bersama Ustazah Syarifah kemarin membuat Nuha merasa bahwa sikap Farid ke Ustazah Syarifah berbeda. Padahal, tidak seperti itu. Maaf, ya, saya baru tahu pernikahanmu dengan Nuha, Ustadz Farid, kata Ustazah Syarifah, menatap Farid. Ya, tidak apa-apa. Sekali lagi, selamat, ya, Ustadz. Bukannya waktu itu sudah mengucapkan selamat dan doa. Sahut Nuha. Farid langsung mengusap punggung istrinya. Dia tahu Nuha mulai merasa yang aneh. Senyuman tipis Farid berikan kepada Nuha agar istrinya itu tenang. Ke kamar? Iya. Tanya Farid. Nuha menganggukkan kepala. Kali ini, dia setuju untuk ke kamar bersama suaminya. Nuha tidak menolak lagi karena sudah mulai merasa tidak enak dengan keberadaan Ustazah Syarifah. Ada yang ganjil di hati Nuha. Saya masuk dulu. Istri saya harus istirahat, kata Farid kepada Ustazah Syarifah. Ustazah Syarifah tersenyum kecil dan menganggukkan kepala. Silakan, Ustadz. Farid merangkul kedua bahu Nuha dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Wajah Nuha tampak murung,
Farid mengerti apa yang membuat istrinya itu murung. Dari awal, Ustazah Syarifah tidak menanyakan keadaanku bagaimana. Kalau memang niat beliau untuk menjenguk aku, sudah pasti beliau akan menanyakan keadaanku dulu, bukan malah menyinggung perihal pernikahan dan usia kandungan saja, cicit Nuha. Farid juga merasakan itu. Tapi, dia tidak mengatakannya secara langsung kepada Nuha. Ya, sayang. Lebih baik kita masuk kamar, ya, aku akan menemani kamu beristirahat. Iya, Ustadz. Begitu sampai di kamar, Nuha langsung berbaring di atas tempat tidur. Dia memang begitu lelah duduk seperti tadi. Itu sebabnya, Nuha lebih memilih beristirahat saja. Jangan keluar, Ustadz. Nuha menahan tangan Farid yang hendak beranjak dari sampingnya. Gak, sayang. Aku mau ganti baju sebentar, boleh? Nuha bangkit dari tidurnya. Dia duduk dan memeluk tubuh Farid, tiba-tiba membuat pria itu kembali memeluknya. Kenapa, sayang? Tanya Farid, memeluk tubuh istrinya. Gak tahu. Aku masih teringat kejadian 7 hari yang lalu, tapi aku merasa tidak mau jauh darimu. Terkadang, aku tidak mengerti perasaanku sendiri, ungkap Nuha, jujur. Farid tersenyum kecil begitu Nuha melepaskan pelukan. Dia kemudian mengusap lembut perut Nuha dan merundukkan badan. Kap, Farid memberikan kecupan pada perut sang istri. Terima kasih, atas pengertiannya, anakku. Nuha mengerutkan kening. Maksudnya apa, Ustadz? Ya. Anak kita yang pintar ini tidak mau melihat orang tuanya berjauhan. Bisa seperti itu. Bisa. Bukankah kamu sendiri yang merasakannya? Jadi, itu karena anakku. Farid langsung menyentil bibir mungil Nuha. Kebiasaan bilang, anakku, anak kita, sayang. Hehe. Iya, Ustadz, anak kita. Ayo, sekarang kamu istirahat, ya. Gak. Aku takut Ustadz malah keluar tanpa sepengetahuan aku. Tunggu. Farid beranjak dari tempat tidur menuju ruang ganti. Tak lama, Farid pun keluar dengan baju yang sudah ia ganti. Setelahnya, ia kembali menghampiri istrinya yang duduk bersaudara di tempat tidur. Nuha memerhatikan suaminya yang kembali duduk di sampingnya. Ayo, berbaring, kata Farid. Nuha menurut. Dia pun berbaring di atas tempat tidur. Farid juga naik ke atas tempat tidur dan berbaring di samping Nuha. Kenapa, Ustadz? Tanya Nuha. Ayo, tidur. Aku akan memeluk kamu supaya kamu bisa tidur dengan tenang karena selalu merasakan keberadaanku di sampingmu. Nuha tersenyum malu. Dia pun memeluk erat Farid dan mendongak menatap wajah tampan sang suami. Tidur, sayang. Farid mengusap kedua mata istrinya agar terpejam. Kantukku hilang kalau melihat wajahmu, Ustadz, jawab Nuha. Farid tersenyum mendengarnya. Sejak kapan kamu pandai merayu suami? Sejak mencintaimu. Aku belajar darimu, Ustadz. Farid memeluk hangat istrinya. Aku mencintaimu. Ayo, sekarang, tidurlah supaya kamu lemas pulih. Nuha menganggukkan kepala. Kalau aku bangun dan Ustadz tidak ada di sampingku, berarti Ustadz keluar kamar. Gak, sayang. Aku akan menunggumu di sini sampai kamu bangun. Ustadz tidak mau tidur juga. Ya, kita tidur bersama, ya. Nuha menganggukkan kepala. Mereka berdua akhirnya memejamkan kedua mata bersama. 7 hari setelah itu,